siang Nak, apa kabar? Halo, siang Lus. Cukup baik sih. Oh iya Nak, kira-kira ini aku jarang lihat kamu di kelas. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Kayaknya kalau matkul nggak masuk tuh cuma minggu kemarin ya, yang hampir 1 minggu aku nggak masuk sama Iya sekali. iya. Itu ada something di rumah sih, ya organisasi eksternal gitu. Jadi kayak kalau kan aku tuh gini ya, aku tuh mementingkan kayak lebih baik kalau aku gak bisa manajemen waktuku dengan baik, satu-satunya orang yang harus dirugikan itu ya aku sendiri. Terus aku mikir kalau matkul itu kan kalau nggak masuk ya merugi diriku sendiri. Tapi kalau organisasi ini, kalau semama aku lepas dari tanggung jawabku, aku tiba-tiba menghilang atau izin, pasti yang rugi banyak orang. Jadi aku mutusin untuk ya matkulnya izin buat. Oh pantes sih, kamu kak kelihatan sibuk banget minggu lalu ya kan. Oh iya, sebelum masukkan sesi konseling hari ini, aku mau mengingetin tentang kontrak yang kita buat ya kan. Nah, kontrak waktu yang aku kasih yaitu 30-40 menit. Apakah kamu keberatan? Keberatan kayaknya. Mungkin bisa 30 menit. Karena aku juga ada janji yang lain setelah ini. Oke, aku juga bakal jelasin bahwa di sini kita tetap memegang asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kamu ceritakan, apapun yang kamu sampaikan ke aku akan aku jaga dengan baik. Oke, aku berarti 30 menit dan 2 lebih 10 ya. Iya, dan 2 lebih 10 ya. Oke, baik. Aku mau izin dulu untuk bawa catatan pada sesi konseling hari ini. Apakah kamu keberatan? Enggak, boleh dibacakan. Iya. Kalau boleh tahu nih, kamu kemarin kan tadi tadi kamu bilang kalau kamu itu sibuk organisasi sama anak saya karena kamu nggak bisa jaga. Bukan nggak bisa jaga, nggak bisa ngatur waktu. Itu tuh kalau boleh tahu kenapa kamu bisa berpikiran bahwa kamu nggak bisa ngatur waktu, atau ada memang waktu itu lagi sibuk atau banyak kegiatan di luar yang menghabiskan kamu untuk tidak bisa ikut mata kuliah? Sebenarnya bukan nggak bisa ngatur waktu ya, tapi emang udah aku merasa itu tuh udah gak bisa diatur gitu. Jadi organisasi kan cukup banyak ya. Jadi kayak sama pegang proker di 1, 2, 3 organisasi kan. Kita tuh bukan cuma di hari hanya aja, tapi sebelum itu kita berproses gitu. Jadi seringnya tuh bentrok-bentrok, walaupun hari hanya itu nggak bentrok, pasti kayak tugas-tugasnya itu ketemunya pasti itu bentrok kayak gitu. Terus belum lagi matkul, kerjain tugas dan lain-lain. Terkadang itu aku udah nggak manage waktu, aku harus gini, aku harus enggak, tapi kayak jadwalnya jadi kayak aduh bentrok sama matkul. Aku mikir lagi kalau sama matkul aku ada presentasi, berarti kan aku juga ajar di situ. Kalau di prokernya ini aku nggak koor, ya udah aku izin buat rapatnya, aku ke matkul. Tapi kalau sebab krusial di organisasinya, di matkul juga akan aku korbankan. Kalau boleh tahu nih, kamu ikut organisasi apa aja kok bisa sampai bentrok sama organisasi lainnya itu? Banyak banget. Waktu itu aku udah sempat cerita ya. Ada sekitar 5 atau berapa itu? 6. Jadi 6. Eksternalku 2, ormawanya 4. Wow, banyak ya. Itu gimana kamu selama mengikuti organisasi itu untuk mengatur waktumu itu gimana? Sebelumnya tuh awal-awal ya, kalau semester 1, 2 mungkin matkul kan nggak sepadat sekarang. Benar. Terus nggak tahu kenapa ya, semester 3 tuh proker tuh kayak banyak banget, apalagi kayak angkatan 24 itu sudah waktunya buat banyak megang tempat-tempat krusial di ormawa, di eksternal juga kan. Jadi kayak tanggung jawabnya juga lebih besar kan kalau di organisasi. Jadi kayak aku semakin kayak keteteran gitu loh. Dan itu terkadang tuh bikin aku stres juga karena nggak bisa manage. Kan aku orangnya sebenarnya aku terplanning ya, kayak
biasanya tuh habis subuh aku pasti udah jadwalin nanti seharian aku bakal gini. Cuma jadi tiap pagi walaupun sekarang udah gak bisa di manage, pagi tuh aku tetap kayak nanti habis ini aku gini. Ketika itu nggak terlaksana itu bikin aku kayak aduh kok gak terlaksana, bikin ya stres kayak gitu. stres gitu di pikiran kayak aduh ganggu banget nih gitu. Nah ada kamu tuh bisa apa bukan bisa kamu kadang memprioritaskan, berarti kamu memprioritaskan tugas atau kegiatan yang memang penting banget ya kan, misalnya kayak tadi kamu bilang presentasi berarti kamu nanti izin di organisasi. Terus kalau misalnya memang kamu nggak ada presentasi atau nggak ada tugas yang urgent atau memang yang harus diprioritaskan, kamu tetap organisasi tersebut. Lebih ke mana yang lebih dikit merugikan orang. Tapi kalau misalnya kayak gitu otomatis kamu nggak takut untuk IP kamu turun atau Enggak, sebenarnya yang bikin aku stres itu bukan soal IPK, bukan soal nilaiku atau apapun itu. Yang paling bikin aku stres itu ketika ya itu tadi aku merugikan orang lain. Jadi yang bikin aku stres itu kenapa ya aku nggak bisa handle semuanya gitu. Maksudnya kayak kalau bisa pasti tanggung jawabku itu akan kulaksanakan semua, tapi ketika aku gak bisa menjalankan itu kayak jadi stres kayak banget beban gitu. banget Beban buat banget. kamu, entah itu di dalam pikiran perasaanmu juga ya kan. Iya, karena aku orangnya juga ini Perasa bukan perasa ya, perfeksionis. Jadi iya. apa ya, kalau aku pegang, andaikan lah aku pegang 3 tanggung jawab ya, tanggung jawabku sendiri di matkul, tanggung jawab organisasi lainnya. Aku tuh pengen ya setiap tugasku ini tuh perfect. Ketika ada salah satu yang harus kukorbankan, mau nggak mau itu pasti aduh kok aku nggak kerjain sih, itu jadi stres tersendiri buat aku gitu. Oke. Nah Jadi sebenarnya pengennya tuh dengan aku datang konseling kali ini, harapanku tuh aku bisa manajemen stresku itu tadi, karena kan manajemen waktunya tuh udah gak bisa, karena jadwal itu kan bukan hanya dari aku tapi dari kesepakatan anak-anak organisasi, dari kesepakatan anak-anak kelas yang itu di luar kendaliku individu gitu loh. iya. Jadi yang bisa aku kendalikan sendiri untuk aku sendiri sekarang kan stres, gimana caranya aku nggak stres, gimana aku nggak kepikiran kayak gitu lah. Ya ngatur jadwal sendiri ya kan. Menurutmu itu gimana? Kayak apa, bayangkan tugas Anda dibagi untuk menjadi 4 bagian. Yang pertama itu urgent dan important, dimana harus dilakukan sekarang. Kayak misalnya organisasi kamu koornya memang harus dilakukan hari ini ya, berarti itu yang kita masukkan dalam kotak pertama. Terus yang kotak kedua important tapi tidak urgent atau bisa dijadwalkan. Yang ketiga ada urgent tapi tidak important, kita bisa delegasikan. Dan yang keempat ada tidak urgent dan tidak important, itu bisa dihapus. Kayak misalnya nih, kamu untuk ada tugas individu atau tugasmu sendiri kan, berarti kan masih ada waktu seminggu misalnya. Nah itu kamu bisa masukkan ke dalam ke apa, urgent tapi tidak important, karena kan bisa didelegasikan di hari berikutnya setelah kegiatanmu ya kan. Apakah kamu mau mempraktikannya? Mau sih, karena baik juga kan. Ini aku ada satu cerita ya. Boleh. Menurutmu ini aku sudah menerapkan itu atau belum? Jadi kemarin itu ada 2 broker, dia tuh Ya. hari hanya tuh sama. Satu itu di MTQ, dia grand closing dan Quranic leadership. Quranic leadership itu kayak LKMMTD, tapi lebih menekankan ke Qurani, lebih ke Islamik gitu lah pokoknya. Itu berbareng di acaranya tuh 2 acara yang digabungkan sama grand closing pelatihannya. Kan acara besar ya, broker besar di UKM-ku, di UKM MTQ. Dan di situ tuh aku koor humas, terus sekaligus aku bertanggung jawab di Quran, acara yang Quranic leadership-nya. Iya. Terus itu bentrok sama LKM MTD BK. Nah, LKM MTD BK ini tuh 2 hari, hari Sabtu dan hari Minggu. Sedangkan di sini juga aku humas, tapi aku anggota. Oh bukan koornya. Bukan koor. Sedangkan di MTQ ini aku koor. Akhirnya aku izin di day pertama yang bentrok. Pikirku itu gini, kan di HMP tuh
aku anggota dan masih banyak yang bisa make up aku, dan aku hanya anggota dan itu punya 2 hari. Jadi aku cuma izin di hari pertama, aku tetap bisa kontribusi di hari kedua, dan aku udah menyelesaikan semua job desk hari sebelum hari hanya menghubungi semuanya sudah. Jadi aku cuma izin di day pertama, dan aku ikut yang di MTQ itu karena aku koor dan memang SDM-nya UKM waktu itu lebih dikit. Oke, iya sih. Menurutmu aku sudah menerapkan itu belum? Menurutku sudah sih, karena yang pertama kan kalau yang di MTQ itu karena SDM-nya atau anggotanya sedikit, jadi kan butuh bantuan, apalagi ini kan digabung katanya kan. Nah itu otomatis kan membutuhkan tenaga yang lebih ya kan. Nah sedangkan kalau di LKMID itu HMP yang megang. Ya, nah HMP kan lumayan banyak anggotanya, jadi kan bisa dipegang oleh mereka terlebih dahulu. Setelah itu kan sebelumnya juga kamu kan sudah menghubungi atau menyelesaikan tugas-tugasmu sebagai anggota di sana. Jadi menurutku kamu sudah memprioritaskan mana yang paling urgent dan mana yang memang bisa dijadwalkan ulang. Tapi aku di situ aku juga tetap merasa kayak Masih kurang. karena di HMP itu waktu itu setelah acara kan aku gini ya, waktu istirahat di sana aku tuh izin buat kesini. Aku juga kayak gimana progresnya gimana, aku datang ke sini. Terus di sana kan selesainya lebih cepat daripada di HMP. Selesai aku langsung ke acara TD. Jadi aku tetap ikut evaluasi. Ternyata di evaluasi itu kagumnya itu bilang kayak yang nggak hadir hari ini besok setelah acara menemui aku gitu kan. Jadi kayak setelah aku ngobrol, aku tuh disuruh buat istighfar. Tahu gak sih kalau dalam Islam istighfar kayak minta maaf kepada Tuhan gitu loh. Saya bilang, kenapa aku harus istighfar? Karena aku sudah merasa aku punya alasan yang kuat dan itu sudah atas pertimbangan gitu loh. Dan aku izin dan menjalankan job deskku walaupun aku izin. Kenapa aku disuruh istighfar? Memang aku menyadari kalau aku memang salah, nggak seharusnya aku menjadikan atau meninggalkan nggak seharusnya aku menjadikan HMP dan MTQ ini sebuah pilihan. Seharusnya aku memang memprioritaskan keduanya. Aku juga mengakui kalau aku salah, tapi seharusnya memang aku minta maaf. Seharusnya aku minta maaf ke pihak HMP karena aku nggak merasa salah sama diriku, apalagi sama Tuhan. Karena aku sudah merasa aku sudah memikirkan itu matang-matang, dan aku juga menjalankan tugas bukan aku. Kalau boleh tahu nih, yang MTQ ini sehari aja kegiatannya? Iya, sehari aja. Oh iya sih, kalau sehari sih pastinya kalau aku jadi kamu, aku juga milih yang sehari dulu, karena memang kegiatannya itu cuma di hari itu aja, dan karena kurangnya anggota atau tenaga lebih, jadi aku akan bantu yang itu. Nah sebelumnya juga aku pastinya ya menyelesaikan tugas-tugasku di HMP dulu, karena sebelum meninggalkan otomatis kan aku nggak boleh meninggalkan pekerjaan yang belum selesai ya kan, karena kan itu juga menunjukkan gimana cara kita bertanggung jawab, seprofesional apa kita melakukan atau menjalankan tugas yang sudah kita terima itu ya kan. Nah itu termasuk bagus sih, kamu bisa mengkategorikan di mana tugas yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, bukan harus sih, memang wajib dilaksanakan kan, karena itu tanggung jawab kita, entah itu meskipun menjadi anggota atau koor atau apapun anggota yang penting-penting juga ya kan. Nah setelah kamu melakukan hal tersebut, maksudnya kamu mengkategorikan mana yang urgent, mana yang bisa dihandle lagi atau dibantu orang lain, itu gimana perasaanmu pada saat itu? Sebenarnya setelah aku mengambil keputusan itu tadi ya, aku tuh merasa nggak bersalah sama diriku sendiri, tapi karena yang bikin aku stres ya itu tadi ya, karena ada evaluasi di akhir yang tidak terduga itu tadi kan. Jadi aku merasa kayak ya emang aku salah, nggak memprioritaskan. Tapi dengan aku manajemen itu tadi, aku nggak merasa salah.
Tapi kalau mungkin dari kamu, dari pihak lain ya, pihak HMP mungkin merasa aku salah, ya menurutku mereka juga nggak salah. Iya sih, karena kan juga mungkin mereka butuh bantuanmu juga di beberapa tanggung jawab lainnya, karena kan temanmu juga udah punya job desk masing-masing ya kan, meskipun kamu sudah menyelesaikan tugas-tugasmu sebelum kamu izin untuk mengikuti MTQ dan itu mungkin ya. Jadi kalau dibilang salah juga bisa, tapi dalam hal seperti itu kan kita juga harus tahu mana yang prioritas, mana yang masih bisa dibantu orang lain atau dibantu orang lain, karena kan kamu juga nggak bisa membelah diri jadi dua untuk mengikuti dua kegiatan sekaligus, dan apalagi tempatnya juga berbeda. Untungnya deket kan, yang MTek itu direktorat, terus TD-nya di sini. Jadi aku benar-benar bolak-balik kemarin. Jadi istirahat situ aku langsung ke sini, habis itu balik lagi. Bahkan aku sampai ngorbanin makan siang waktu itu. Tapi kamu masih perasaan kayak ada sedikit perasaan bersalah atau sedikit tertekan? Enggak sih, kalau bersalah ya itu tadi, aku mengakui kalau memang aku salah di part itu tadi. Tapi yang bikin aku kesel itu sebenarnya gini, koorku itu kamu ingat gak yang seminggu aku gak masuk? Iya, Itu kan bener-bener kayak aku tuh nggak bisa ngerjain, aku pun yang offline di Surabaya. Nah, waktu itu HMB tuh kasih aku tugas buat ini mengajukan surat peminjaman tempat. So aku bilang aku nggak bisa balik cepet, minta tolong dong backup. Toh pemateri itu ada 10, 6-nya itu semuanya aku yang hubungin. Jadi aku hubungin semua. Terus aku cuma minta tolong backup satu tugasku itu tadi. Oh, yang surat itu. Yang surat itu. Dan kamu harus tahu kan, dia tuh udah nge-backup tugasku itu dengan ngomel-ngomel yang bikin aku semakin kayak aduh gitu loh, kayak merasa bersalah banget dan harusnya kok bisa minta tolong orang ini gitu. Kenapa sih toh minta tolong dikit aja gitu. Terus benar dia backup tapi endingnya tuh aku sendiri yang ngelakuin. Kayak ya dia itu backup surat mulai dari awal, dia bikin surat udah diajuin sampai Bu Evi, sampai ke Pak Pur ditolak karena nggak ada tanda tangan Prof Budi. Akhirnya dia balik, dia ngeprint lagi. Yang kedua udah tanda tangan sampai Pak Arstu, dia baru sadar kalau tempat tanda tangannya Prof Budi itu kepotong. Dan akhirnya itu ngulang lagi dari awal, dari Kahima, dari Ketupel, terus ke Pak Arstu, ke Bu Evi lagi. Dan kepotong itu kan aku balik hari Kamis. Akhirnya ya di hari Kamis itu juga aku backup. Jadi aku betulin kertasnya, betulin suratnya. Habis itu aku lagi yang minta tanda tangan ke Ketupel, ke Kahima, ke Pak Restu, ke Bu Evi, sampai ke Bu Jana. Itu aku lagi, dan itu H-1. Jadi kayak aku nggak minta tolong gitu loh. Dan bisa-bisanya dia tuh kayak cerita ke banyak orang kalau aku tuh meninggalkan tanggung jawabku, menyusahkan koor dan lain-lain. Kayak dalam hatiku kayak menyisahkan apa, kamu backup aku aja nggak jadi gitu loh, tetap aku yang handle di hari akhir. Bayangin kalau aku gak deket sama Bujana, bayangin kalau aku gak punya relasi sama orang, sama Kahima yang bisa aku datengin kapan aja buat tanda tangan. Ya akan jalan itu. H-1 loh, siapa yang bisa pinjamin tempat H-1? Kayak kok bisa-bisanya dia bilang gitu ke orang banyak gitu, yang bikin aku semakin kayak stres banget. Harusnya aku nih harus gimana sih? Kok orang itu tugasnya apa kalau nggak nge-backup anggotanya? Emang kan tugasnya koor itu selain membackup kan juga mengarahkan anggota-anggotanya kayak biar nggak keluar dari jalurnya kan. Iya, seharusnya kan dia jadi koor, seharusnya dia harus bisa lebih kompeten dong. Masa backup kayak gitu aja berantakan gitu, kayak bikin Akhirnya kamu yang megang lagi. Iya, dari awal awal lagi ya kan. Dari tempatnya gimana tuh waktu itu? Susah banget apa? Tempatnya tuh udah ditentuin kan di mana. Jadi butuh surat tanda tangan aja. Tanda tangan Prof Budi, ketemu Prof Budi buat minta tanda tangan tuh kan nggak segampang itu. Dan itu H-1 dan udah nggak ada waktu lagi. Untungnya aku tuh kenal baik sama Bujana. Terus akhirnya itu di ACC tanpa tanda tangan Prof Budi. Berarti yang itu emang Tuhan punya rencana buat kamu. Makanya waktu aku dipanggil itu aku udah marah banget kan, kenapa yang dipanggil aku.
kelihatan koorku loh, H1 H2 nggak datang, ada konfirmasi nggak ada. Harusnya kan konfirmasi dulu kan kalau Enggak, misalnya izin. koornya enggak konfirmasi enggak. Terus dia bagi jobdesk enggak, aku enggak bisa hadir nanti kalian gini. Ada enggak ada masaknya, enggak ada. Yang backup semuanya siapa ya, anak-anak. Makanya jangan salahin kalau anggota humas ini nggak kerja, bukan nggak kerja, kita nggak tahu mau apa. Iya kan, Koordinasinya semuanya full di koor, sedangkan koornya nggak hadir. Kita mau ngapain sih? Terus pen sekarang manggil aku karena aku nggak datang H1. Terus mereka yang nggak hadir 2 hari gimana? Aku udah stres banget di situ. Sedangkan aku buat ikut acara-acara itu aku ngorbanin waktuku buat nugas, buat ya tugas kerkel, buat kuliah kan kerja. iya aku ngorbanin banyak hal. Sekarang pengen nunggu aku cuma masalah kayak gini, pengen negur sertifikatku nggak turun cuma masalah kayak gini. Awas ya pengen kalau orang-orang yang nggak hadir 2 hari itu nggak ada teguran apapun gitu. Iya pasti kesel, marah banget ya kan. Kalau itu akhirnya gimana? Misalnya kan katamu kan kamu nggak datang, itu dipanggil nggak akhirnya? Orang tua ya kalau sekarang, tapi waktu itu masnya bilang kayak ya nanti pasti ada surat teguran, pasti ada gini, pasti ada gitu. Tapi ya aku juga udah gak punya waktu buat nanyain buat apa juga gitu loh, udah mas udah kurang kerjaan aku nanyain hal-hal kayak gitu. Pokoknya yang penting sertifikatku aman udahlah. Itu normal sih dalam hal seperti itu, apalagi kan organisasi itu banyak orang dan nggak mungkin kita bisa merhatiin apa fokus kita yang awalnya harusnya sama tugas atau ya tugas kita sebagai anggota ya kan. Karena kan kalau misalnya kamu ngurusi koormu yang nggak datang itu kamu buang-buang waktu juga kan, dan itu hal normal kalau kamu tuh waktu ditegur tuh sempat marah, sempat kecewa ya kan. Kayak aku udah ngorbanin semua hal, bahkan sampai kerkelku harusnya aku juga kerkel, jadi aku kayak namaku juga jelek kan di kelas ya kan sama teman-teman, karena kamu nggak bisa ikut hadir, kamu nggak bisa berpartisipasi langsung secara langsung seperti kamu di organisasimu ya kan. Nah aku mau ngajak kamu untuk melakukan relaksasi atau latihan relaksasi. Apakah kamu bersedia? Bersedia sih. Karena kan kayaknya untuk manajemen waktu tuh manajemen pembagian itu tadi aku udah cukup baik ya menurutmu? Cukup baik. Cuman mungkin kamu bisa mengkategorikan lagi yang memang sedikit urgent atau kayak masih ada waktu, kamu bisa dikategorikan dalam nomor 3. Kalau misalnya memang itu nggak terlalu urgent ya bisa dimasukkan nomor 4 gitu. Iya berarti tinggal manajemen Iya, stresnya aja. manajemen stresnya. Jadi aku mau ngajak kamu untuk melakukan latihan relaksasi dengan cepat. Di sini kita akan melakukannya. Apakah kamu mau? Nah, teknik pernafasan terlebih dahulu seperti 478, dimana kita tarik nafas dalam 4 detik, kita tahan 7 detik, lalu kita hembuskan selama 8 detik. Nah, mari kita lakukan selama 3 kali. Ini bisa digunakan saat kamu stres, waktu muncul atau enggak kamu tiba-tiba kayak marah kan, kepikiran, itu kan juga termasuk bisa jadi stres kan di kemudian hari kan. Nah, kamu bisa mencobanya sekarang. Apakah kamu mau coba? Iya. Oke, kita timernya. Teknik pernafasannya itu 478. Jadi 4 detik tarik nafas secara dalam, 7 detik kita tahan, lalu 8 detik kita hembuskan. Oke, baik, kita mulai. Hembuskan, ditahan, lalu hembuskan pelan-pelan. Oke, sudah. Sekarang lakukan yang kedua kalinya. Mari kita mulai. Tahan, hembuskan pelan-pelan. Oke, ini yang ketiga kalinya. Kita
kita mulai. 1, 2, 3. Tahan. Hembuskan pelan-pelan. Oke, sudah. Apa yang kamu rasakan setelah melakukan teknik ini? Lebih rileks sih. Terus aku juga kayak nggak seharusnya aku menyalahkan diriku sendiri soal itu. Ya itu normal kan, kita sebagai manusia pasti kayak harus gini harus gitu kadang, apalagi kamu udah jadi anggota organisasi yang banyak dan dipercaya, itu kayak sebuah tanggung jawab. Itu kayak aku berarti harus tanggung jawab seperti ini, aku nggak boleh ngecewain ini, apalagi orang yang aku pegang itu nggak dikit, kayak nggak sampai 20 orang aja, tapi lebih dari itu ya kan, waktu kamu menjalankan organisasi atau kegiatan di organisasi tersebut. Nah, sekarang kita bisa menggunakan restrukturisasi kognitif, gimana jika kamu berpikir kayak saya tidak bisa, atau kamu kayak merasa bersalah muncul, bisa mengubah menjadi saya bisa mulai dengan satu langkah kecil. Mari kita latihan dengan skenario. Bayangkan bahwa kamu lagi di posisi organisasi, terus kamu juga lagi ada tugas yang memang harus kamu selesaikan di hari itu atau di waktu tersebut, dimana kamu juga harus mengikuti organisasi tersebut. Apa pikiran negatifmu saat kamu mendengarkan skenario barusan? Aku ada di organisasi dan aku juga punya tugas matkul gitu ya. Biasanya kalau memang aku di organisasi, tergantung aku sebagai apa. Kalau seumpama kepanitiaan, anggaplah biasanya kalau di eksternal aku tuh sering sekretaris kan. Jadi kayak setiap rapat aku pasti notulen, dan itu sama sekali nggak bisa disambi. Tapi kalau aku di HMP, di ormawa UKM, biasanya kan ya paling koor. Kalau koor kan masih bisa lah sambil nyambi nugas, masih bisa tuh. Biasanya aku akan nyambi walaupun toh agak stres ya, karena aku orangnya jujur, aku nggak terlalu multitasking. Jadi kalau aku nulis, aku nggak bisa dengerin yang lain. Kalau aku dengerin, aku nggak bisa nulisnya gitu. Jadi biasanya aku akan lebih stres. Dan kamu akan berpikir kalau itu bakal gagal atau bakal nggak sesuai dengan ekspektasimu. Nggak akan sempurna, kan itu tadi ya, aku kan orangnya sedikit perfeksionis ya. Jadi walaupun terkadang aku sambil nyambi, nanti di rumah itu semuanya akan aku rombak semua, karena nggak sesuai dengan apa yang kamu pengen ya kan. Kayak kamu ngerjain itu karena cepet-cepetan ngejar waktu ya kan. Nah, kamu bisa ubah menjadi saya akan prioritaskan tugas penting dan istirahat jika perlu. Latihan ini di rumah tugasnya, jadi kamu bisa mengkategorikan yang tadi 4, dimana yang memang urgent atau bisa dijadwalkan, atau memang bisa ditunda, atau kamu apakan itu yang tadi itu. Nah, itu di situ setelah kamu melakukan latihan itu, kamu mengkategorikan tugasmu yang memang harus diprioritaskan atau organisasimu yang memang harus diprioritaskan, terus yang memang masih bisa dijadwal atau yang masih bisa ditunda ya kan. Setelah itu kamu juga bisa berpikir atau melatih ini saat kamu stres, Kak. Saya harus memprioritaskan tugas yang wajib atau harus selesai hari ini atau besok ya kan. Terus kamu juga harus pentingnya istirahat, karena kan kamu nggak harus bekerja terus ya kan. Kayak anggapannya organisasi itu juga kamu kerja di dalam sana, kamu buat surat, kamu ini kan butuh istirahat juga ya kan. Gak mungkin kamu kerja terus tanpa istirahat, apalagi kamu juga kelihatan kurang tidur banget. Aku jadi kayak merasa bersalah nyita waktumu. Jadi kamu tetap harus tahu mana yang memang harus dikerjakan, mana yang bisa ditunda, mana yang bisa kamu jadwalkan ulang. Kayak misalnya
rapat dengan organisasi yang memang mingguan, yang biasanya harus rapatnya itu hari Rabu, kamu bisa jadwalkan ulang kan di minggu ini, tapi entah itu di hari Sabtu atau di hari Jumat, kan kita juga harus menunggu kesepakatan anggota lainnya. Nah, apa perasaanmu setelah melakukan konseling barusan? Mungkin lebih tenang, udah bisa sadar ternyata aku bisa loh nggak sestres kemarin. Nah, oh ya, aku mau ngingetin nih, waktunya ternyata hampir habis. Aku rangkum sedikit ya. Jadi latihanmu itu ada prioritasisasi, terus relaksasi dan restrukturisasi, dimana ini alat untuk mengelola stres waktumu itu yang kamu berpikir kalau kamu nggak bisa bagi waktu, ya kan. Skala stresmu sekarang kalau boleh tahu dari 1 sampai 10? 7. 7 berarti udah lumayan ya, gak stres tadi berarti ya. Turun dari berapa tadi yang awal? Oh ya, aku lupa nanya berarti tadi. Dari stres angkanya 10 ya tadi, terus ke 7, berarti itu udah lumayan lah, sedikit membantu. Nah, tugas di rumah kamu bisa jadwalkan harian selama 3 hari, terus gunakan matriks prioritasisasi yang tadi, dan kamu bisa melakukan latihan pernafasan 2 kali sehari. Waktu kamu stres menghadapi tugas atau menghadapi sesuatu yang memang harus kamu kerjakan, laporkan di sesi berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Jika ada masalah, kamu bisa menghubungi aku. Untuk sesi berikutnya, kalau misalnya kamu memang butuh bantuan atau memang kamu membutuhkan konseling ulang, atau kayak merasa bahwa kamu masih kurang nih dalam apa yang kita konselingi hari ini, yang kita bahas ini, kamu bisa ngomong ke aku, bisa menghubungi, dan aku juga bilang aku akan berterima kasih karena kamu sudah meluangkan waktu untuk hadir pada sesi konseling hari ini. Maaf juga jika ada salah kata, salah perbuatan. Makasihnya. Aku juga makasih ya Luz. Iya, makasih. Kalau kita aku izin ya. Iya, semoga sesi konseling hari ini bisa membantu kamu.